Kembali lagi di Info Ekonomi Sumber Daya Perairan. Bersama saya, Noval Muhammad Rizmi, dan kelompok 4 ESP Perikanan. Pemanfaatan hutan mangrove di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya pemanfaatan mangrove di Provinsi Papua, tepatnya di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siva Samara. Hutan mangrove merupakan suatu formasi yang terdiri dari tanaman yang spesifik yang tumbuh dan berkembang pada kawasan-kawasan terlindung pada daerah tropik dan juga subtropik. Mangrove merupakan tanaman atau komunitas tanaman yang mendiami wilayah antara laut dan daratan, dan keberlangsungan hidupnya dipengaruhi oleh arus perairan. Ekosistem ini mempunyai fungsi secara ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, tempat mencari makan, tempat pemijahan dan berkembang, tempat asuhan bagi biota perairan, serta sebagai pengatur iklim tropis. Sedangkan fungsi dari ekonomisnya sebagai pengatur dan juga penyedia kebutuhan rumah tangga, penyedia kebutuhan industri, dan penyedia bibit. Jenis hutan mangrove di Indonesia sangatlah beragam. Untuk itu, berikut bioekologi mangrove yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Feriza Ribunia. Menurut Dirjen RRL Departemen Kehutanan tahun 2006, komunitas tumbuhan mangrove di Indonesia secara umum terdiri atas 47 jenis pohon, 5 jenis semak, 9 jenis herba, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2 jenis parasit. Sejauh ini tercatatnya setidaknya 202 tumbuhan mangrove yang meliputi 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis meliputi 33 jenis pohon dan beberapa jenis pedu. Ditemukan juga sebagian 9 mangrove merupakan mangrove sejati. Sementara di sisanya ditemukan di sekitar mangrove atau bisa kita sebut sebagai asosiasi. Ekosistem di wilayah pesisir Merauke sangat luas. Berikut akan saya jelaskan lebih lengkap. Kabupaten Merauke terletak di pesisir pantai selatan Arafura yang memiliki ekosistem mangrove terluas di Papua. Menurut Bapeda LH Provinsi Papua pada tahun 2012, terdapat 3 kabupaten yang memiliki luasan hutan mangrove terluas di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Merauke dengan luas 343.766 ribu hektar, Kabupaten Asmat dengan luas 305.172 ribu hektar, dan Mimika dengan luas 268.788 ribu hektar pada tahun 2000. Namun, luasan hutan mangrove ini pada tahun 2006 mengalami penurunan rata-rata 6,71% per tahun. Komoditas yang dihasilkan di hutan mangrove pada pesisir Merauke sangatlah beragam. Berikut tabel yang dihasilkan di wilayah pesisir Merauke. Untuk komoditasnya terdiri atas 5 komoditas, yaitu kayu bakar atau firewood, kayu bangunan atau building wood, kepiting dan udang atau crab and shrimp, ikan atau fish, dan kerang atau seashell. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menyimak tabel berikut ini. Dalam ekonomi sumber daya perairan, ada istilah surplus, yaitu keuntungan yang didapatkan oleh konsumen maupun produsen. Rekan saya Nadif Falayalia akan menjelaskan surplus konsumen kayu bakar yang berasal dari mangrove secara detail. Menunjukkan surplus konsumen kayu bakar yang dihasilkan oleh mangrove. Diketahui bahwa harga produk kayu bakar tersebut sebesar Rp10.000. Saat harga yang sanggup ditawarkan oleh konsumen sebesar Rp15.000 untuk satu ikat kayu bakar, maka surplus yang dihasilkan sebesar Rp5.000. Kemudian, saat harga yang sanggup ditawarkan oleh konsumen sebesar Rp14.000 untuk 2 ikat kayu bakar, maka surplus yang didapatkan sebesar Rp4.000. Dan ketika harga yang sanggup ditawarkan oleh konsumen sebesar Rp10.000 untuk 6 ikat kayu bakar, maka tidak terdapat surplus bagi konsumen. Hitungan matematis terkait surplus konsumen didapatkan nilai keuntungan konsumen sebesar Rp15.000 terhadap pembelian kayu bakar mangrove. Berikut grafik yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Selanjutnya, untuk surplus produsen kayu bakar yang berasal dari mangrove,
akan dijelaskan oleh rekan saya di atas nama. Berikut ini tabel surplus produsen kayu bakar dari Makro. Diketahui harga satu ikat kayu bakar sebesar Rp10.000. Jika harga yang sanggup ditawarkan oleh produsen sebesar Rp7.000 pada satu ikat kayu bakar, maka produsen mendapatkan surplus sebesar Rp3.000. Dan jika harga yang sanggup ditawarkan oleh produsen sebesar Rp8.000 pada jumlah 2 ikat kayu bakar, maka produsen mendapatkan surplus sebesar Rp2.000. Dan seterusnya sampai dengan harga yang sanggup ditawarkan oleh produsen sebesar Rp10.000 pada 4 ikat kayu bakar, maka produsen tidak mendapatkan surplus. Berdasarkan perhitungan mengenai grafik surplus produsen, didapatkan nilai sebesar Rp6.000 yang merupakan nilai keuntungan konsumen terhadap pembelian kayu bakar mangrove. Dan berikut ini adalah grafik surplus produsen. Sekian info kali ini. Semoga lebih membuka wawasan Anda mengenai ekonomi sumber daya perairan, khususnya mengenai sumber daya mangrove di wilayah pesisir Merauke. Untuk itu, saya beserta rekan-rekan kelompok 4 undur diri. Sampai jumpa di info ekonomi sumber daya perairan berikutnya.